ibadah Minggu Paskah 2, Minggu Pahing 11 April 2021 dengan tema Persekutuan yang Damai Sejahtera. Sukacita kita adalah kebangkitan Kristus yang menjadi puncak iman dan perayaan ibadah kita, seperti dalam firman-Nya dalam Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak lagi berkuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi iman-iman Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Maka sambutlah ibadah hari ini dengan pujian Kidung Jemaat 188 bait pertama dan kedua, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Yesus telah bangkit dari kematian, kuasa-Nya menang atas maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya untuk sesamanya. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Kepada saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki pembukaan. Bersama kebangkitannya adalah juga kemauan untuk mengubah cara hidup, misal menjalankan protokol kesehatan, mengubah cara pikir, contoh ibadah online, di rumah dan kelompok tetangga, artinya persekutuan dan hadirnya Tuhan. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 10, bait pertama dan kedua, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia.
pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Bersama kita akan mendengar sabda Tuhan. Saya hantar dalam doa. Mari kita berdoa. Ke dalam tangan-Mu Bapa, kami menyerahkan naungan sabda. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus. Amin. Bacaan leksonari di Minggu Paskah yang kedua diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31 yang demikian. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31 ada 3 perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada murid mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata pada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita sudah memasuki Minggu Paskah yang kedua dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan kalau kita kembali flashback ke persekutuan dengan tatap muka maupun persekutuan tanpa bertemu, apa yang sebenarnya kita harapkan
dari persekutuan-persekutuan yang sudah terjadi dan tengah terjadi dan akan terjadi. Apakah penghiburan, penguatan, saling memperhatikan, saling menopang, saling mendoakan, saling merawat? Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang kita jumpai dalam persekutuan-persekutuan kita? Apakah seperti yang di atas yang saya sebutkan terjadi, yaitu saling menopang, saling mendoakan? Apakah justru yang terjadi adalah saling menjelekkan, ngerasani, tidak peduli dengan sekitar, berbicara sendiri, berpikir sendiri, melamun, dan menguasai orang lain? Dasar dari persekutuan adalah damai sejahtera, Salom. Dalam tradisi Timur Tengah hingga saat ini, Salom itu bisa dijawab atau tidak. Tidak dijawab bila yang menerima salam itu atau salam itu tidak dalam kondisi damai sejahtera. Dan sebaliknya, ketika dalam kondisi damai sejahtera, maka salam atau salam itu dijawab kembali dengan salam atau salom. Lalu apa itu damai sejahtera? Damai adalah keadaan batin yang tenang, yang rileks, yang tidak tergantung pada kondisi di luar kita, di luar keadaan kita, bahkan di dalam fisik kita ataupun di sekitar. Di mana di dalam damai itu hanya ada cinta dan cahayanya yang menguasai hidup kita, sehingga yang ada dalam pikiran kita, kita ingin terus berbuat baik dan tidak mempunyai kepentingan apa-apa, atau dengan kata lain, ikhlas. Jadi bila sekitar ramai, bingung, susah, kita tetap tenang. Bahkan ketika dalam kondisi sakit, tidak ada rezeki, kita tetap tenang. Yang kedua, sejahtera adalah keadaan tercukupinya lahir batin, jasmani dan rohani, dan bersifat terus-menerus mengusahakan, karena kondisi tercukupi lahir batin ini terus berubah. Pemahaman tentang sejahtera itu berubah dari masa ke masa. Dulu kalau sudah ada rumah, makan dan sandang atau kebutuhan primer, itu sudah dikatakan sejahtera. Tetapi bila sekarang Bapak Ibu yang kita amati yang terjadi, justru ketika sudah ada HP maka disebut sejahtera. Jadi ketika seseorang sudah memiliki HP Android atau apapun namanya, itu sudah dikatakan sejahtera. Artinya kehidupan persekutuan ini kita perlu mengupayakan hidup yang damai dalam diri kita masing-masing, masuk ke dalam diri kita masing-masing, dan juga sejahtera lahir batin, rohani, dan jasmani. Ini kenapa persekutuan awal di gereja mula-mula, di jemaat mula-mula, selalu ada kembul bujono, selalu ada bujono ondrowinan di setiap persekutuan. Karena apa? Banyak di antara jemaat yang kelaparan, yang tidak memiliki apa-apa, sehingga pada saat persekutuan juga terjadi pengumpulan harta. Kita lihat Ananias dan Safira sampai menjual sepersekian tanahnya untuk dibagi-bagikan, untuk dikelola oleh para rasul bagi mereka yang tidak mampu. Jadi persekutuan gereja awal mula-mula itu bukan hanya tentang rohani, tetapi jasmani, sejahteranya itu juga diperhatikan. Sehingga Rasul Paulus sampai-sampai dalam rangka penginjilan di Asia Kecil selalu meminta kepada jemaat besar seperti Korintus dan Efesus untuk mengirimkan dana ke Yerusalem. Karena apa? Yerusalem dipenuhi oleh orang-orang miskin. Terjadinya diakon, diakonia, dan diaken adalah dalam kerangka ketika Rasul Paulus, rasul-rasul tidak mampu lagi mengupayakan kesejahteraan jasmani. Maka dibentuklah 7 diaken pada waktu itu untuk juga mengelola kesejahteraan jasmani. Jadi idealnya sebuah persekutuan, pertemuan antara orang-orang beriman adalah terjadi damai. Damai yang bersifat pribadi dan sejahtera yang bersifat bersama-sama lahir dan batin. Kiranya ini menolong kita untuk melihat dan mengupayakan persekutuan kita ke depan akan seperti apa dan akan bagaimana. Kiranya Tuhan
memberkati kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Mari kita berdoa. Keadaan damai adalah keadaan yang diupayakan oleh diri kami sendiri, keadaan yang diupayakan oleh batin kami. Kiranya ini terjadi pada setiap pribadi yang ingin bersekutu kepada Tuhan. Tentu ketika kami hadir di sini, pikiran kami bisa ada di rumah, di tempat kerja, atau di tempat lain. Kiranya damai itu menguasai setiap hati kami, pikiran kami, dan sejahtera. Artinya juga bukan hanya soal rohani, tetapi juga tercukupinya. Apakah kami sudah makan? Apakah kami sudah minum? Apakah kami sudah sehat? Apakah kami masih sakit? Dan seterusnya. Maka sebuah persekutuan yang damai sejahtera adalah persekutuan yang mengusahakan kedamaian pribadi, masing pribadi, dan kesejahteraan bersama. Baik secara lahir maupun secara batin, secara rohani dan secara jasmani. Kiranya ke depan gerejamu GKJ Tegal, GKJ Karangnongko, dan gereja-gereja yang lainnya dimampukan juga untuk mengupayakan sebuah sejahtera, bukan hanya bagi umatmu di GKJ Karangnongko, dari Karangkembang, Pijenan, Somokaton, Induk, di Wonolangu, Mampir, dan sekitarnya, Sedran, dan juga di wilayah Blimbing ini, bukan hanya kami umat tetapi juga masyarakat di sekitar kami, turut bersama-sama merasakan sejahtera dari persekutuan yang hadir melalui gerejamu, GKJ Karangnongko, dan gereja-gereja lain, GKJ, GPI, Gereja Katolik, dan juga gereja-gereja Pentakosta yang juga turut hadir bersama-sama di sekitar kami, kita juga turut menghadirkan damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Ada dosa dan salah kami dalam mengupayakan setiap persekutuan yang masa lalu, kini, dan yang akan datang. Kiranya Tuhan juga menolong. Bagaimana kami juga melihat anak-anak kami harus masih terus berupaya, berjuang. Bagaimana mereka harus mencukupi kebutuhan sekolahnya. Ini juga perlu dipikirkan bersama-sama. Jadi bagian sejahteranya persekutuan kami adalah ketika anak-anak kami boleh bersekolah sampai dengan lulus. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan menolong setiap program gereja untuk bukan hanya memperhatikan kebutuhan rohani tetapi juga kebutuhan jasmani kami. Bagaimana teman-teman yang berusaha berdagang di tengah-tengah kerasnya persaingan tetap terus berjuang, baik itu modal, baik itu doa, dukungan, semangat, maupun menjadi konsumen dari mereka yang berjualan. Tentu banyak hal yang lain yang perlu kami usahakan juga tentang seni dan budaya yang juga kami perlu perhatikan, kami pergumulkan supaya mereka terus tetap dapat berkarya dan menghidupi rezeki mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, segala konteks di GKJ Karangnongko ini Engkau tolong kami, baik majelis jemaat kami semua, bukan hanya mengupayakan rohani tetapi juga kesejahteraan bersama. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita dasari persembahan kita dengan firman dari Keluaran 25 ayat yang kedua. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Marilah kita kumpulkan persembahan kita dengan pujian Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan yang kedua. Serahkan hidupku seluruhnya,
puji Dialah. Mari kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami, baik kekuatan dalam menghadapi penderitaan, sakit, kesulitan hidup maupun penyertaan-Mu di saat kapanpun dan dimanapun kami. Engkau anugerahi hidup dan orang-orang di sekitar kehidupan kami. Kami berdoa bersama seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat. Kita memperbarui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Kita akhiri ibadah ini dan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 365C 1 dan 2, Tuhan ambil hidupku.